6, 9, 12 para eksportir bisa membeli SUVBI, sukuk falas Bank Indonesia. Jangka waktunya 6, 9, 12 dan ini juga bisa diperdagangkan di pasar falas domestik. Itu yang tambahan yang kedua. Tambahan yang ketiga, memperluas juga yang FX swap tadi. Apakah dengan rekening khusus, apakah dengan term deposit, apakah dengan SVBI, apakah dengan SUVBI, itu bisa digunakan untuk FX swap, swap falas. Itu yang ini sehingga dari Bank Indonesia akan jadi 5 instrumen. Term deposit, ya, kemudian juga SVBI, SUVBI, kemudian swap falasnya bisa pakai term deposit, bisa pakai SVBI, bisa SUVBI, dan ini tadi Pak Menko menyampaikan ini sangat dibutuhkan oleh para eksportir, ya, sehingga kalau punya falas butuhnya rupiah hanya 1 bulan, bisa swap falasnya 1 bulan. Kalau dibelikan SVBI 6 bulan, bulan depan perlu bisa dijual. Itu seperti itu sehingga itu betul-betul dana yang masuk ke rekening khusus bisa lebih banyak berputar di dalam sistem keuangan, pasar uang, pasar falas dan bermanfaat bagi perekonomian. Demikian Pak Menko, tambahan dari kami. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Menko, Pak Gubernur. Mungkin untuk menambahkan saja bahwa perubahan dari PP 36 2023 menjadi PP 8 2025, kami selama ini untuk menjalankan PP 36 2023 sudah bekerja sangat erat dengan Bank Indonesia. Dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai fokus kepada flow of barangnya, ya, ekspor dari SDA kita merupakan bagian yang cukup signifikan dalam ekspor kita, sehingga kita mampu untuk mendapatkan sekarang ini dengan ekspor threshold-nya tetap 250.000, mencapai 15% dari jumlah total ekspor DHI sumber daya alam. Nah, ini yang akan data dari Bea Cukai tadi kemudian di-matchkan dengan data uangnya, the money flow dan dengan merchandise flow, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan enforcement terhadap peraturan peraturan pemerintah nomor 8 2025 ini. Kita juga akan terus men-track bagaimana kebutuhan, karena selama pelaksanaan sejak tahun 2023 juga kita melihat posisi dari devisa hasil ekspor yang diletakkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil pada level kalau minimum tadinya 30%, di dalam data yang ada adalah bahkan mencapai 37-42%. Jadi ini menggambarkan mereka sudah melebihi dari yang 30%. Sekarang dengan 100% terutama untuk yang SDA, terutama yang tadi batu bara, CPO dan nikel adalah 3 komoditas yang paling besar peranannya di dalam tadi mengenerate ekspor kita dan kemudian devisa kita. Untuk itu pelaksanaannya nanti kita akan melakukan bersama-sama dengan koordinasi Pak Menko Perekonomian, terutama tadi untuk make sure bahwa eksportir dan produsen ini tidak terdisrupsi. Jadi tadi kebutuhan melakukan penukaran rupiah, pembayaran dalam bentuk valuta asing untuk kewajiban pajak, dan juga di dalam pembayaran dividen, pembayaran untuk pengadaan barang, terutama barang-barang yang mungkin tidak diproduksi di Indonesia sehingga mereka membutuhkan falas untuk pengadaan barang tersebut, dan pembayaran kembali atas pinjaman mereka itu tetap disecure. Jadi tidak ada alasan bahwa perusahaan ini kemudian karena adanya retensi 100% 12 bulan, kemudian mengalami disrupsi dari sisi keuangan maupun kewajiban-kewajiban mereka. Mungkin itu Bapak yang kami sampaikan. Langkah-langkah seperti ini bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara yang melakukan, dan itu juga menjadi salah satu bagian untuk kita terus meningkatkan bagaimana hasil dari bumi, air, dan seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia betul-betul bisa masuk ke dalam Indonesia dan bisa memperkuat perekonomian Indonesia.
karena sistem perbankan dan sistem keuangan kita juga akan terus diperkuat sehingga mereka juga mampu untuk terus memberikan services kepada para eksportir tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Menko. Terima kasih. Ada pertanyaan? 3 saja. 1, 2, 3. Tambah 4. Ya. Silakan. Ya, oke. Saya Agnes dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan. Pertama, terkait dengan DHA ini, terkait impact ke kinerja ekspor, karena dari rilis BPS barusan juga disebutkan bahwa kinerja ekspor pertambangan non-migas juga sedang mengalami penurunan ya, terkontraksi begitu. Ini apakah kira-kira ke depan akan ada evaluasi lagi terhadap mungkin sektor-sektor yang akan dikenai kewajiban parkir DHA ini, atau mungkin akan ada perubahan terkait dengan masa retensi dan persentase porsi retensinya begitu Pak, Bu. Lalu kedua, agak penasaran aja sih terkait dengan potensi devisa yang bisa didapatkan. Kan sebelumnya perhitungan Pak Menko kan 90 miliar USD ya Pak. Nah tadi Pak Prabowo bilang 80 miliar USD, itu perubahannya di mana yang membuat ada selisih sekitar 10 miliar USD. Lalu ketiga, Bu Sri Mul ini sebenarnya agak nggak nyambung sama tema konversinya Bu, cuman pengen ditanyain dan butuh ditanyain Bu soal efisiensi anggaran. Kemarin kan Pak Prabowo kan di HUT Gerindra mengatakan jadi 750 triliun dengan 3 putaran ya Bu. Salah satunya putaran pertama sudah dilakukan oleh Kemenq DBA Bun. Mohon penjelasannya aja sih Bu, itu kira-kira yang putaran pertama itu sumbernya dari mana? Penghematannya itu apakah dari automatic adjustment? Lalu sejak kapan dilakukan ya Bu? Itu sih Bu. Lalu satu lagi mungkin Bu, yang katanya 58 triliun bakal dikembalikan lagi ke 17 kementerian lembaga, mungkin bisa dijelaskan juga Bu, itu untuk apa dan kemana saja? Itu aja. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan. Yang kedua. Ya. Terima kasih Silakan. Pak. Bu, saya Grace dari Bloomberg News. Terkait DHE yang aturan DHE yang baru ini, saya ingin memperjelas saja Bu, karena ada pertanyaan Pak Bu mengenai retensi yang 100% selama 12 bulan, tapi pemerintah tetap memberikan ruang untuk eksportir melakukan menggunakan DHSDA Direksus tersebut untuk pembayaran kewajiban falas ya. Artinya secara efektif tidak akan 100% juga ya Pak ya. Misalnya ada eksportir yang ternyata porsi kebutuhannya untuk pembayaran itu misalnya lebih dari 50%, sehingga yang ditempatkan hanya 50% atau bahkan lebih kecil, itu berarti tidak masalah seperti apa ya Pak? Karena kalau dibandingkan dengan PP 36 kan bunyinya adalah eksportir bisa menggunakan DHSDA-nya untuk kepentingan operasional dan pembayaran falas selama 30%-nya tetap disimpan di dalam negeri selama 3 bulan. Kalau yang sekarang kan sepertinya bunyinya 100% harus diretensi di dalam negeri selama 12 bulan, tapi tetap bisa digunakan. Nah itu agak bingung sih, banyak yang menanyakan apakah artinya nanti secara efektif tidak 100% atau seperti apa ya Pak? Mungkin kalau bisa dijelaskan secara terkait. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya Pak, saya Vano Pak dari Reuters. Mau ada pertanyaan untuk Pak Ferry. Pak, untuk instrumen SVBI dan SUFBI-nya ini udah ada guidance belum Pak? Mungkin untuk attractive yield-nya berapa itu Pak, yang ditanya-tanya eksportir. Kemudian yang kedua untuk Pak Ferry juga Pak, ini agak berlainan sedikit. Tempo menerbitkan laporan bahwa ada upaya dari DPR Pak untuk mencopot Pak Ferry Pak dengan tatip yang baru. Boleh minta tanggapannya Pak seperti apa? Terima kasih. Di luar agenda itu. Terakhir, ya silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Dova dari Bloomberg Technos. Melanjutkan pertanyaan dari... Tadi Bloomberg sudah. Iya Pak. Bloomberg Technos Pak, yang ini. Kalau Technos dulu bimbel. Melanjutkan pertanyaan dari Kak Grace tadi Pak, kalau misalnya untuk teknisnya apakah boleh dijabarkan juga Pak, misalnya tadi apakah tarif efektifnya itu bakal 100% dengan adanya pengurangan operasional tersebut, misalnya dengan devisanya 600 miliar dan nanti misalnya mereka membutuhkan operasional 200 miliar, apakah berarti 400 miliar itu yang ditahan Pak? Nah terus dan kalau misalnya dengan sistem seperti itu, gimana caranya mengatasi kalau misalnya ada eksportir yang mengakali bahwa kebutuhan saya 600 miliar jadi nggak usah ada harus devisa yang ditahan, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, sudah ya?
Ya, tadi pertama tentu terkait dengan retensi 100% dan 1 tahun, ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama. Dan regulasinya juga mereka dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk falas. Tapi kalau dalam negara lain kayak seperti Malaysia 100% menggunakan Malaysian ringgit. Ya. Demikian pula Thailand dengan Thai baht. Nah, memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing. Jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya $50, negara lain import di $70 misalnya. Sehingga ada $20 parkir. Nah, ini dengan kebijakan ini, hal ini tidak akan terjadi. Kemudian tentu kita melihat dengan berbagai instrumen operasional perusahaan tidak terganggu. Karena ada perusahaan yang akan melakukan ekspansi dan yang lain. Sehingga fasilitasnya semua diberikan. Kalau yang akan berniat kurang baik, nah kita sudah punya benchmark ke masing-masing sektor. Jadi kalau sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana, sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa, sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern, itu bisa langsung dimonitor, apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi, ekspornya di stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu. Kemudian hal lain mungkin kalau jumlah-jumlahan ya bisa hitung sendiri. Silakan Bu Menteri Keuangan, ada yang ingin tambahkan? Kalau untuk DHI nggak ada Pak. Jadi kalau karena konferensi persnya mengenai DHI, jadi DHI aja kan, gitu ya. Tapi saya paham pertanyaan Anda. Mengenai DHI, tentu saja berapa besar SVBI, SUWBI, komitmen kami sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan kami terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhannya berapa. Karena DHI SDA yang masuk ke rekening khusus, tadi kan ada untuk biaya operasional, untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan SVB. Komitmen kami, berapapun kebutuhannya akan kami keluarkan. Ya, seperti itu tentu saja dari waktu ke waktu, itu tentu saja akan terus dievaluasi. Komitmen kami, berapapun kebutuhan para eksportir, kami akan terbitkan SVBI maupun SUVBI dan juga untuk FX swap. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terkait angka, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan 80 miliar, karena memang kalau yang lalu kita berhitung terhadap angka 1 tahun lalu. Tetapi tahun ini kan ada pelemahan daripada commodity prices, jadi disesuaikan menjadi 80 miliar. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.